Banyak yang tidak bisa bertobat walaupun ahli ibadah. Sedangkan at-taubatu asasul ibadah. Taubat itu kata Imam Abu Habib Sya'rani adalah pondasinya orang ibadah. Orang itu tidak akan sampai ibadahnya itu pula. Ibadah apa aja pun yang kita kerjakan, selama masih belum bertobat, maka ibadah tadi tidak akan memberi bekas kepada batin kita. Ini kenapa nih aku mengamalkan ini, mengamalkan ini, tetapi tidak ada perubahan dalam batin kita. Itu pertanda bahwasanya tobat kita itu belum diterima Allah. Ayo dukung video ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqahana fid din wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan karunia yang begitu besar kepada kita semua. Diberikan kita pemberian kesehatan, dilimpahkan rahmat, taufik dan hidayah. Kita bisa kembali sholat maghrib berjamaah di masjid kita ini dengan niatan nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Wa minas suratil lati yudhkaru fiha at-taubatu wa hiya kulluha madaniyatun wa qad qila illa ayataini akhiruha fa innahuma makiyatani. Di antara surah yang disebutkan pula di dalam Al-Quran yaitu surah At-Taubah atau surah Baro'ah, surah pelepasan. Allah tidak menghiraukan lagi kepada orang-orang musyrik di Madinah. Wahiyya kulluha madaniyatun, ayat Taubah, surah Taubah ini adalah ayat Madinah yang diturunkan di Madinah, terkecuali dua ayat yang akhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu di Mekah diturunkan. Wa kalimatuha alfani wa arba'atu mi'atin wa sab'un wa situna. Kalimat-kalimatnya berjumlah 2467. Wa hurufuha asyratu alafin, adapun jumlah huruf semuanya itu berjumlah 10.000. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Fasihu fil ardi arba'ata ashhuri wa'lamu annakum ghayra mu'jizillahi wa annallaha mukhzil kafirin. Surah Bara'ah atau surah Taubah ini adalah satu surah yang tidak diperbolehkan kita membaca bismillah di dalamnya. Karena surah Taubah ini adalah surah azab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrik, orang-orang munafik di Madinah. Mereka berjanji tidak berperang di bulan-bulan hurum
bulan-bulan 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Mereka ternyata ingkar janji. Bara'atu minallahi wa rasulih, pelepasan ini datang daripada Allah dan Rasulnya kepada orang-orang yang kalian berjanji daripada orang-orang musyrik, kemudian mereka mengingkari daripada janji mereka. Surah Bara'ah. Cara membaca surah Bara'ah inilah. Ini ceritanya, cerita daripada awal surah Bara'ah atau asbabun nuzul. Diceritakan bahwasanya Ibnu Abbas sebagai ahli tafsirnya Rasulullah dan Sayyidina Utsman sebagai pencatat atau juru tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas datang kepada Utsman bin Affan. Jadi kata Ibnu Abbas ingin bertanya inilah cara penyusunan ayat Al-Quran. Itu khusus Utsman bin Affan, cara menyusun ayat. Makanya kenapa di dalam surah ini ada beberapa ayat di Madinah, sebahagiannya yang paling besar di Makkah, ada lagi di Madinah seluruh ayat kecuali 2 ayat ini di Makkah. Tidak semua satu surah itu diturunkan satu tempat. Terkadang di Madinah setengah ayatnya, setengah surahnya, setengahnya di Mekah. Nah, Ibnu Abbas ini bingung, datang kepada Utsman bin Affan sebagai juru tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mendorong kamu wahai Utsman bin Affan yang sengaja menggandengkan surah Anfal dengan surah Bara'ah? Surah Anfal juz 9 sampai menuju juz 10, 2 lembar setengah baru surah Bara'ah. Apa yang mendorong kamu menyusun surah Anfal dengan surah Bara'ah ini bergandengan, padahal keduanya termasuk surah yang masani, 2 surah yang panjang, sehingga jumlah ayat keduanya ini lebih daripada 200. Kenapa kamu tidak tulis basmalah di antara keduanya seperti surah-surah yang lain? Kan kalau kita surah Bismillahirrahmanirrahim, nah setelah itu kan ada lagi Bismillahirrahmanirrahim untuk surah Al-Baqarah. Habis surah Al-Baqarah ada lagi Bismillahirrahmanirrahim untuk surah Ali Imran. Terus Ali Imran lagi, akhir daripada Ali Imran pindah lagi surah An-Nisa. Bismillah lagi di awalnya. Sekarang saya ingin bertanya wahai Utsman bin Affan, kata Ibnu Abbas, kenapa di antara surah Al-Anfal ini dengan surah Bara'ah atau Taubat ini tidak sampean tulis Bismillahirrahmanirrahim? Itu satu surah itu aja yang tidak ada bismillahnya. Nah, kalau kita lihat periwayatan hadis seperti inilah, berarti memang sudah ada di zaman Rasulullah, di zaman Abdullah ibnu Abbas dengan Sayyidina Utsman, inilah, ini zaman sahabat, Rasulullah sudah wafat. Nah, Rasulullah sudah wafat, ini ceritanya. Ini bukan suruhan Rasulullah yang meletakkan Bismillahirrahmanirrahim, habis surah, awal surah Bismillahirrahmanirrahim lagi. Awal surah Bismillahirrahmanirrahim, ini cuma pendapat daripada Utsman bin Affan. Ingatlah, ini pendapat Utsman bin Affan. Setiap awal surah dimulai dengan Bismillah. Tapi ada yang di luar daripada mazhab Imam Syafi'i, entah itu mazhab siapa saya tidak pernah tahu, itu di saat mereka selesai membaca surah Fatihah, waladdallin amin sabbihisma rabbikal a'la, tidak dimasukkannya bismillah. Nah, ada tuh golongan-golongan yang seperti itu. Cuma tidak kita menyalahkanlah, cuma ikuti para sahabat dulu bagaimana penyusunannya. Karena kita disuruhkan Rasulullah SAW untuk mengikuti sahabat. Lah, setelah Rasulullah SAW wafat, Rasulullah tidak pernah menjelaskan setiap surah wahai Utsman bin Affan lah letakkan bismillah, nanti tulis lagi. Yang menulis mushaf itu Utsman bin Affan. Jadi yang Quran yang kita pakai sekarang ini adalah Qurannya Utsman bin Affan, makanya Quran Utsmani.
Berarti kita harus mengikuti jejak beliau. Jejak beliau apa? Setiap habis surah apa jua pun baca bismillah. Itu yang kita ikuti, mazhabnya Imam Syafi'i dan 4 mazhab. Nah, ada yang di luar daripada yang mazhab ini, bila selesai surah Fatihah langsung baca waladdallin, ambil napasnya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kok tidak pakai bismillah? Kalau Quran ini dicatat oleh Utsman bin Affan, disusun oleh Utsman bin Affan lah. Adapun cara pembarisan itu belajar kepada Sayyidina Ali. Cara membarisi huruf-huruf. Dahulu tidak ada di zaman Rasulullah, Pak. Baris-baris itu tidak ada, baris atas baris bawah, harus domah tas itu tidak ada. Cuma sekadar ingatan hafalan para sahabat. Siapa yang awal-awal yang mencetusnya adalah Sayyidina Ali. Nah, lalu kalau kita pakai sekarang ini, Quran ada barisnya, Quran itu ada bismillahnya, berarti kita secara tidak sengaja kita telah mengikuti Utsman dan Sayyidina Ali. Kok kenapa di sana sudah catatan Utsman bin Affan ada bismillahnya, kok tidak dibaca? Kan aneh. Nah, itu yang anehnya sekarang, Pak. Kalau betul-betul mengikuti ulama-ulama salaf yang mereka sudah menyusun daripada para sahabat-sahabat dahulu, mereka selalu pakai bismillahirrahmanirrahim. Cuma satu yang tidak pakai bismillah, yaitu surah At-Taubah atau Baroah. Kenapa kata Ibnu Abbas, wahai Utsman bin Affan, sampean tidak meletakkan bismillah di antara keduanya seperti surah-surah yang lain? Untuk pembatas nilai ini habis surah sudah, ini awal surah lagi. Nah, itu kemudian kamu letakkan keduanya ke dalam kategori sab'ut tiwal, termasuk surah-surah yang panjang. Surah-surah yang panjang kan mulai Baqarah lah, habis Baqarah kan surah Ali Imran, kemudian surah An-Nisa, bersusun begitu. Surah-surah yang panjang itu diawalkan, disusun oleh Utsman bin Affan panjang-panjang dulu, baru pendek. Surah yang terpanjang dulu disusun oleh Utsman bin Affan. Nah, sampai letakkan ini kan aneh. Kalau betul-betul satu surah, kasih tahu satu surah. Kalau betul-betul ini 2 surah, letakkan bismillah supaya kita ini tahu bahwasanya ini surah yang pendek. Apa alasannya? Jadi kata Ibnu Abbas nih, hendak juga belajar dahulu tuh para sahabat pala, bila tidak tahu permasalahan susunan Quran, bertanya kepada Utsman bin Affan. Kalau ingin masalah takwil, penafsiran ayat-ayat Al-Quran itu bertanya kepada Ibnu Abbas. Masing-masing saling mengajar. Bahasa sekarang tuh saling sharing kah? Nah, saling sharing. Itu hebatnya para sahabat dahulu. Nah, jadi berkata inilah Utsman bin Affan, dahulu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu menerima penurunan surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran mempunyai bilangan-bilangan tertentu. Dahulu Rasulullah SAW mengatakan misalnya surah Al-Baqarah itu jumlahnya sekian, jadi sudah bersusun ayat-ayat tadi, sudah bersusun. Tetapi apabila ada suatu yang diturunkan kepadanya, maka beliau memanggil sebahagian daripada juru tulis beliau untuk menulis wahyu, dan Nabi bersabda, letakkan ayat ini di dalam surah ini lah, di akhir ayat ini. Jadi tidak ada bilangannya dahulu. Sama contohnya surah Baroah atau Taubah inilah. Sebelum turun awal-awal surah Baroah itu di Makkah sudah turun, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sudah turun, ayat terakhir lebih duluan turun ketimbang awal ayat, disimpan oleh Rasulullah 2 ayat terakhir ini. Lalu sampai di Madinah turun surah Baroah tadi, bara'atum minallahi wa rasulihi alladzina ahadtum minal musyrikin. Jadi kata Rasulullah, letakkan ini paling akhir surah Baroah atau Taubah.
Nah, itu penjelasan Rasulullah. Ini letakkan nanti di tengah-tengah surah ini di tengah ini sambungannya, ini nomor ayat sekian. Sayyidina Utsman ini cuma sekedar menerima perintah Rasulullah SAW. Nah, tetapinya kata Utsman bin Affan, lah, surah Anfal ini termasuk surah yang dimulai, surah yang mula-mula diturunkan di Madinah. Surah Anfal awal-awal surah di Madinah. Sedangkan surah Bara'ah ini termasuk surah paling akhir di Madinah diturunkan. Jadi bingung, ayat terakhir ini sudah lebih duluan turun ketimbang awal ayat. Nah, aku bingung, kata Utsman bin Affan, bingung, Anfal lebih dahuluan di Madinah, Bara'ah atau Taubah paling akhir di Madinah. Nah, cuma pada waktu itu awal-awal akhir surah akhirnya itu turun, Rasulullah SAW wafat dan tidak menjelaskan antara Anfal dengan Taubah ini. Bingung Sayyidina Utsman. Nah, oleh karena kebingungan seperti ini adalah, maka cara membaca akhir surah Anfal dengan surah Taubah itu ada 3 cara. Surah Anfal kan diakhiri dengan innallaha bikulli syai'in alim. Nah, akhir surah Al-Anfal itu diakhiri dengan bacaan innallaha bikulli syai'in alim. Tidak ada bismillah, langsung bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Cara yang membaca seperti ini, yang pertama orang itu mewaqaf. Caranya bagaimana? Innallaha bikulli syai'in alim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Itu cara pertama, cara membaca. Cara menyambung antara surah Anfal akhir dengan awal Taubah. Itu yang pertama. Pakai a'udzubillah di tengah-tengahnya. Ini cara membacanya. Cara membaca akhir Anfal dengan Bara'ah. Cara yang kedua dengan cara diwasal. Arti diwasal itu disambung. Innallaha bikulli syai'in alimum bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Disambung seakan-akan itu satu ayat. Akhir ayat daripada Anfal itu digabung dengan awal-awal surah Taubah. 2 caranya. Jadi jangan bingung nantilah kalau kita muqaddaman atau misalnya bulan puasa itu apa namanya? Bulan puasa itu kita mengaji apa? Tadarus. Bisa juga lupa lah. Bila tadarusan ada yang membaca yang aneh seperti ini, jangan didebat. Ini sudah hukumnya dari para ulama-ulama salaf kita. Yang pertama diwaqaf, berhenti napas kita tapi sambung dengan a'udzubillah, sambung lagi dengan Bara'ah. Ini yang pertama. Yang kedua dengan cara diwasal. Ini hukum fikihnya 4 mazhab. Innallaha bikulli syai'in alimum. Tanwin bertemu ba. Jadi kloplah. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. 2. Cara yang ketiga saktah. Saktah itu artinya menahan napas 2 detik, 2 detik atau 3 detik tanpa menarik napas, langsung disambung ayatnya tanpa a'udzubillah. Innallaha bikulli syai'in alimun alim. Bara'atum minallahi wa rasulihi. Saktah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Jadi yang pertama pakai a'udzubillah di tengahnya, yang kedua disambung, yang kedua pakai saktah. Artinya berhenti napas tapi langsung disambung ayat awal ayat surah Taubah. Nah, ini dalam ilmu tajwid. Nah, dalam ilmu tajwid seperti itu cara membacanya. Adapun hukum membaca basmalah di dalam kitab Bujairimi juz yang kedua itu dijelaskan. Yang pertama, hukumnya haram membaca basmalah.
Tidak boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal-awal surah Taubah. Yang kedua, hukumnya haram di awal tapi makruh membaca bismillahnya di tengah. Jadi misalnya kita lah ingin berbismillah juga. Kita sudah mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin fasihu fil ardi arba'ata asyhuri wa'lamu. Nah, sampai beberapa ayat berhenti napas. Berhenti kita mungkin karena ada kerjaan lain. Hendak menyambung lagi boleh baca bismillah. Yang pertama ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan hukumnya sunnah bismillah lagi. Jadi 3 hukum lah. Yang pertama awal-awal baroah haram hukumnya baca bismillah. Yang kedua boleh baca bismillah apabila makruh membaca bismillah di tengah-tengahnya, tetapi di awalnya tetap haram. Yang kedua, yang ketiga makruh di awalnya, sunnah di tengahnya. 3 hukum. Kita ulang. Di dalam membaca surah baroah, di awal-awal surah baroah itu diharamkan kita baca bismillah. Itu hukum. Hukum yang kedua, haram di awal baroah membaca bismillah, namun makruh di tengah-tengah surah. 2. Yang ketiga, makruh di awal-awal surah baroah atau surah taubah, tetapinya disunatkan di tengah-tengah surah baroah tadi membaca bismillah. Itu pendapat Imam Ramli. Jadi kita ambil yang di tengah, yang mana? Yang sering kita baca itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bara'atu minallah, terus nanti pada waktu kita berhenti ingin menyambung lagi menyelesaikan surah baroah tadi, kalau pribadi saya lah yang memakai itu pakai bismillah. Sekalipun ada pendapat mengatakan hukumnya makruh, tapi ada yang mengatakan hukumnya sunnah menurut Imam Ramli. Ini mazhab Imam Syafi'i, Imam Ramli. Nah, jelas inilah cara membaca surah Taubah. Itu surah ke-9 di dalam Al-Quran. Jadi bingung tadilah Utsman bin Affan ini bingung. Sudah tersusun surah-surah dan ayat-ayatnya, ternyata Rasulullah SAW wafat tidak menjelaskan, tidak menjelaskan masalah surah baroah dengan ampal ini. Makanya kata Utsman bin Affan, aku bingung. Lalu ku gandeng 2 begini tanpa ada bismillah. Di dalam surah Taubah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang 104. Alam ya'lamu annallaha yaqbalu taubata an ibadihi wa yakhudus shadaqah. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaqbalu taubata an ibadihi. Allah taala menerima taubat daripada hambanya dan menerima sedekah. Jadi ini ceritanya, turun ayat inilah ceritanya kepada Ka'ab bin Malik. Di waktu peperangan semua para sahabat itu ikut berperang. Dan sengaja pada waktu itu Ka'ab bin Malik ini tidak mau ikut berperang. Sedangkan sahabat yang lain ikut berperang. Nah, setelah pulang daripada peperangan, beliau ini mengaku kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, saya ampun maaf, uzur tidak berperang karena malas." Nah, jujurnya sahabat nih, tidak munafik. Malas saja wahai Rasulullah, tidak ikut berperang. Jadi kata Rasulullah kepada Ka'ab bin Malik, tunggu nanti perkara kamu. Artinya tunggu ayat yang akan menjelaskan. Jadi di waktu belum turun ayat itu hampir 50 hari, Ka'ab bin Malik ini pala itu tidak dihiraukan Rasulullah. Bahkan ini karena perkaranya ini kan tidak tahu nih lah, ayat belum ada penjelasan. Tidak ada penjelasannya bagaimana orang-orang yang malas berjuang di jalan Allah Ta'ala tapi tidak mau ikut berperang. Karena ini tidak ada jawaban dari Allah Ta'ala. Lebih daripada 50 hari Rasulullah bersabda kepada para sahabat, wahai sahabatku lah,
ini Ka'ab bin Malik tidak mau berperang, dan dia tidak mau berperang ini dikarenakan dia malas, bukan karena uzur, karena sakitkah atau memelihara orang tua kah, tidak ada alasan, cuma alasannya malas, kata Rasulullah. Sekarang begini, Ka'ab bin Malik, apabila kalian wahai sahabat-sahabatku bila bertemu dengan Ka'ab bin Malik, yang pertama jangan dihiraukan, salamnya jangan dijawab. Yang kedua, jangan melakukan yang nama jual beli dengan Ka'ab bin Malik. Istrinya Ka'ab bin Malik pun disuruhkan Rasul untuk hijrah, berpindah rumah. Suruh Rasulullah berpindah rumah. Karena kalau dihiraukan Ka'ab bin Malik tadi, sedangkan jawaban Allah Ta'ala belum ada jawaban kepada orang-orang yang tidak mau ikut berperang, takutnya Rasulullah SAW nanti akan menyalahi daripada aturan Allah. Apakah orang ini terletak sebagai orang munafikkah ataukah masih orang berimankah? Oleh karena tidak ada jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan masalah hukum Ka'ab bin Malik yang tidak mau berperang ini, Rasulullah membaikut semua para sahabat kepada Ka'ab bin Malik tadi. Jadi 50 hari tidak dihiraukan sahabat. Bila ada Ka'ab bin Malik di pasar, orang-orang pasar bubar. Bila ada Ka'ab bin Malik datang ke suatu perkumpulan, sahabat ini langsung bubar. Kenapa seperti ini? Itu karena maksiat kepada Rasul. Jadi sama pendidikan orang-orang yang ahli tauhid. Apabila beliau itu mendidik suatu muridnya ini tidak mau menurut kepada gurunya, itu biasanya diboikot oleh gurunya dulu supaya sadar. Tapi kebanyakan ada yang tidak sadar, merasa dirinya benar terusnya. Ada seseorang melakukan suatu kesalahan yang begitu besar, lalu tidak dihiraukan oleh teman-temannya, tidak dihiraukan oleh gurunya. Ternyata dia semakin membesarkan dirinya. Aku ini orang yang paling anu. Nah, berarti ini salah memaham nih. Bolehlah yang seperti itu kalau dalam masa pendidikan seseorang yang belajar kepada guru tauhid seperti itu, maka orang itu diperbolehkan. Guru tadi boleh memperbolehkan kepada sahabat-sahabatnya untuk memboikot seperti itu supaya dia sadar dengan penyakit hatinya tadi. Tapi kalau orang yang tidak paham hukum-hukum yang seperti inilah, kenapa tidak dihiraukan, tidak ditegur-tegur siapa orang tadi itu? Nah, itu sebenarnya pendidikan supaya orang ini menyadari kesalahannya. Jadi 50 hari. Nah, setelah itu baru turun ayat ini, alam ya'lamu annallaha yaqbalu taubatan ibadihi wa yakhudhu shadaqati. Allah Ta'ala menerima taubat daripada hamba-hambanya dan mengambil daripadanya sedekah. Jadi setelah Ka'ab bin Malik tadi itu diturunkan ayat Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala yang seperti ini, Ka'ab bin Malik bertobat kepada Allah, kemudian beliau bersedekah sebagian harta beliau untuk keperluan peperangan dan untuk keperluan para sahabat yang fakir miskin. Nah, oleh karena demikian apa tujuannya sedekah? Sedekah Allah Ta'ala menerima daripada sedekah daripada orang-orang yang bertobat. Itu yang pertama menurut ulama-ulama tafsir. Kenapa kita itu apabila sudah bertobat itu harus bersyukur. Sedekah tadi itu adalah sebagai syukur kita ini bisa bertobat kepada Allah. Coba banyak yang ahli ibadah tapi sangat sulit untuk melaksanakan sholat tobat, lalu matinya masih dalam keadaan membawa dosa. Nah, kita misalnya diberi Allah Ta'ala kesempatan bertobat. Nah, syukurnya dengan apa? Syukurnya kata ulama dengan cara bersedekah. Sebagai tanda syukur kita ini masih diberi Allah Ta'ala taufik dan hidayah, masih mengingat dosa-dosa kita sehingga kita bisa melakukan tobat. Banyak yang tidak bisa bertobat walaupun ahli ibadah.
Sedangkan at-taubatu asasul ibadah. Taubat itu kata Imam Abu Habib Sya'rani adalah pondasinya orang ibadah. Orang itu tidak akan sampai ibadahnya itu pula. Ibadah apa aja pun yang kita kerjakan, selama masih belum bertobat, maka ibadah tadi tidak akan memberi bekas kepada batin kita. Ini kenapa nih aku mengamalkan ini tetapi tidak ada perubahan dalam batin kita, itu pertanda bahwasanya tobat kita itu belum diterima Allah. Kemungkinan kita ini cuma sekedar membaca istighfar saja, istighfarnya 100 ya, berapa kali kamu bertobat ya, baca istighfar 200-nya cepat-cepat. Orang yang beristighfar, kata Sayyidina Ali, istighfarnya cepat-cepat, itu istighfarnya, tobatnya orang munafik. Nah, sedangkan orang beriman itu tobatnya, membaca istighfarnya itu dengan pelan-pelan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sambung. Itu cara istighfar, pelan dan dirasakan, yang sehingga sampai mengalir air mata kita. Orang munafik kalau di dalam dia beristighfar itu tidak akan menangis, Pak. Maka selembut-lembut hati lah, selembut-selembut hati adalah orang-orang yang apabila beristighfar selalu memancarkan daripada air matanya. Coba kita lah, apalagi ini bulan Muharram, awal-awal tahun, kita baca istighfar seperti dengan nada seperti tadi. Saya dapat ijazah daripada Syekh Muhammad Nudi Marbu Al-Maki Al-Banjari. Di waktu kami berijazah, cara menangis di dalam bertobat itu ada sanadnya, alhamdulillah, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara menangis yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW di saat kita bertobat. Nah, jadi caranya seperti tadi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sampai berapa kali? Baru la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu biasa kami habis 10 akhir daripada bulan Ramadan. Biasa kami itu kerjakan pada waktu masih di Grogot, masih di Grogot di Kabupaten Pasir. Jadi bila 10 malam akhir daripada bulan Ramadan, kami biasanya dengan jamaah tuh melaksanakan sholat tasbih seperti sholat tobat, sholat tasbih, kemudian berzikir seperti tadi, sampai betul-betul menangis kita bertobat kepada Allah sambil menunggu sahur tuh. Nah, itu biasanya. Ya mudah-mudahan tahun ini nantinya adalah kita bisa mengadakan hal yang seperti ini. Jadi kita berjamaah nantilah 10 akhir daripada bulan Ramadan kita beriktikaf di masjid, misalnya mulai jam 2 atau jam 3 sampai menuju kita sahur. Nah, bacaan seperti tadi. Paling lama mungkin 1 jam paling lama. Jadi sambil dengan istighfar seperti tadi, dengan la ilaha Muhammadur Rasulullah tadi. Nah, itu nadanya seperti itu, Pak, yang saya pernah dapat ijazah. Nah, jadi yang pertama inilah, apa gunanya sedekah itu? Sebagai syukur kita ini masih bisa bertobat kepada Allah. Nah, masih bisa bertobat kepada Allah. Itu suatu hidayah, nilaian hidayah yang begitu besar.
Apa gunanya kita banyak beribadah tapi tidak pernah bertobat? Maka dosa-dosa yang itu masih diperhitungkan Allah nanti di akhirat. Yang kedua, apa gunanya kita bersedekah tadi setelah bertobat? Likai yataqabbalallahu taubatana, supaya Allah Ta'ala menerima daripada taubat kita. Nah, itulah yang dikerjakan para sahabat dulu. Bila mereka bertobat kepada Allah, mereka langsung bersedekah. Sama seperti surah-surah yang lain, bahwasanya surat Taubah ini, surat Taubat ini juga mengandung beberapa hikmah di antaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Taubah ayat 119, "Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Orang beriman pun masih disuruh bertakwa. Berarti takwa itu lebih tinggi ketimbang orang beriman. Bukan sekadar kita bertakwa, wa kunu ma'as shadiqin, dan besertalah kalian, jadilah kalian itu beserta orang-orang siddiqin. Jujurnya 100%. Kan ada yang jujur setengah, inilah terkadang Anda bisa berdusta, terkadang bisa jujur juga. Imam Ghazali mengomentari arti siddiqin, orang jujur itu apa? Ada 6 kategori. Bila kita di 1 atau 2 atau 3 belum sampai ke 6-6-nya, kata Imam Ghazali, bisa melaksanakan jujur tersebut, maka kita sekedar dikatakan orang yang shadiq, orang yang jujur. Tapi kalau siddiqin, orang yang jujur atau benar di sisi Allah. Yang pertama, siddiq atau jujur itu pada segi apa? Yang pertama, sidqul lisan, jujur di dalam berkata, tidak menambahi, tidak mengurangi. Yang kedua, sidqun niyah, sidqun fin niyah, jujur di dalam niat. Contohnya apa? Jujur dalam niat itu artinya apabila kita ini karena Allah Ta'ala harus. Bila karena orang lain, maka akan dibongkar Allah Ta'ala. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Ikhlas itu di dalam surah apa itu yang kita baca subuh Jumat? Surah Al-Insan adalah innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami ini nut'imukum, memberi kalian makan, menggaji kalian, memberikan fasilitas seperti itu, liwajhillah, karena memandang Allah. Bila memandang Allah Ta'ala berarti 2 ini tidak boleh ada. La nuridu minkum jazaa'aw wala syukura, kami tidak menginginkan jazaan, balasan, wala syukura, dan tidak pula ucapan terima kasih. Terkadang kita ini bisa nih lah, bila orang itu tidak pernah berterima kasih, kita sering kita bantu tidak pernah terima kasih, minggu nantinya tuh kita tidak mau memberi lagi, itu berarti kita terpandang terima kasih tadi. Nah, orang yang ikhlas di dalam Al-Quran itu innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami ini memberi makan kalian itu nut'imukum liwajhillah, karena Allah. Bila karena Allah Ta'ala, maka 2 yang ini bukan karena Allah. La nuridu minkum, dalam keadaan kami tidak pernah menginginkan kalian itu jazaan wala syukura, balasan, tidak pernah mengharapkan balasan, wala syukur, dan tidak pula dengan ucapan terima kasih. Itu namanya jujur niat karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, sidqun fil azam, jujur di dalam cita-cita. Fala yaftarihi ajizun fil azmah, maka tidaklah mendatang suatu kelemahan daripada cita-cita tadi dalam perkara dunianya. Misalnya bercita-cita, kalau aku nanti dipilih menjadi ketua RT atau lurah atau camat apa juga, nanti
jalan ini kocor. Nah, itu namanya cita-cita lah. Ternyata setelah naik jadi lurah, jadi camat, jadi RT atau apa juga pun tidak dicor-cornya, berarti orang ini tidak jujur di dalam cita-cita. Dahulu ada Anas bin Nazar, inilah seorang sahabat Rasulullah SAW. Ini pernah kelupaan, Pak, tidak ikut hadir di dalam peperangan Badar. Setelah pulang para sahabat dan Rasulullah daripada perang Badar, kalian datang dari mana? Dari perang Badar. Lah, kenapa aku tidak tahu, kata Anas bin Nazar. Lalu beliau bercita-cita, kalau ada lagi peperangan setelah ini, aku berjanji. Ini nadar lah, jujur di dalam nadar. Aku berjanji langsung ikut. Lalu ketemu beliau dengan perang Tabuk. Perang Tabuk. Nah, perang Tabuk. Meninggal beliau. Ternyata di saat beliau meninggal itulah mati syahid. Lebih daripada 80 tusuk dan sayatan pedang daripada musuh yang membuat beliau meninggal dunia. Anas bin Nazar itu ceritanya. Jujur di dalam nadar beliau. Yang kelima, sidqul amal, benar daripada amalnya, perbuatan amaliyahnya. Nah, ini di antara sunnah Rasulullah SAW lah. Rasulullah SAW selalu berdoa, Allahumma rzuqni khairan min ala niyati waj'al ala niyati sholihah. Allahumma ja'al sarirati khairun min ala niyati. Ya Allah, jadikanlah rahasia yang di dalam sini, kata Rasulullah, lebih baik ketimbang pekerjaan ibadah yang secara zahir, dan jadikan ibadah yang zahir ini adalah sholihah, yang soleh artinya tidak tercampur dengan niatan yang ada di dalam otak kita. Allahumma ja'al sarirati khairun min ala niyati waj'al ala niyati sholihah. Itu yang dibaca Rasulullah, supaya kehendak hati untuk mengerjakan pekerjaan ibadah zahir ini sesuai. Terkadang hatilah nanti sholat malam 2 rakaat, nanti sholat malam 4 rakaat karena hari ini aku bahagialah banyak rezeki. Ternyata pas malam hari 2 rakaat saja, tidak jadi 4 rakaat, berarti tidak sesuai hati dengan pekerjaan. Yang keenam, yang terakhir, sidqu fi maqamiddin, orang itu jujur atau benar di dalam makam-makam agama, makam tobat, makam roja, makam khauf dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa zahir dan batin kita, dijadikan kita ini sebagai orang-orang yang tergolong siddiqin, orang yang jujur dipandang Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan berkah kita selalu menuntut ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita bisa mengamalkannya, dimudahkan kita di dalam mencari rezeki yang halal sebagai berkah ibadah kita kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita husnul khatimah, mati syahid di dalam menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.